bisa disebutnya potensi filling. Ya, nanti bisa dilihat. Mestinya kan Mak, ini kalau di total nanti kalau menjadi tipe yang hijau ini kemudian performnya terbaik, skor maksimalnya 16, ya kan? Karena ada 4 kekuatan, masing-masing 4 level. Jadi ya, nanti silahkan dilihat. Nah, sebelum lanjut ke tipe yang kuning, nah kita boleh di open mic deh. Silakan semuanya di unmute. Kita santai-santai dulu. Yang boleh minum. Nanti juga secara santai sambil tapi tetap fokusnya pada layar HP karena kita mainnya dengan slide. Masya Allah. Gimana rasanya Mama? Hadir sampai jam segini? Kita masih luar biasa ya. Bagus banget. Boleh sambil komen juga di ruang chat yang dirasakan sama 0943 ini. Proses adaptasi. Dibilangnya gurih. Gurih kan kali ya? Karena kue putu ayu gurih. Ingat bakso ini, ingat bakso gurih ya, beda ya. Aduh, aku jadi ingat bakso. Luar biasa kata Pak Neng Sarifah. Punya rendang, Pak. Wow. Belum lanjut, saya mau ajak main-main nih ya. Ayo. Main-main ya. Karena komputer berarti kan mainnya dengan angka ya. Tapi sekarang kita main-main dengan angka 1 sampai 10 saja ya. Tapi satunya itu 1 miliar. Ya. Bisa ya ngitung 1 sampai 10 ya, Mak-mak semua ya. Ya, bisa. Nah, main-main kita begini instruksinya. Nanti ada nada. Nadanya begini. Nada. Ikutin coba. Nada. Ya. Ya, coba lagi 1, 2, 3. Nah, keluarin suaranya, keluarin. Itu nadanya. Kemudian instruksi berikutnya, saya akan menyebutkan 3 angka. Nanti bareng-bareng emak-emak semuanya langsung lanjutkan dengan 3 angka berikutnya secara berurutan. Berurutan dong, sama dong ya, 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar gitu ya. Tapi biar enggak kepanjangan, miliarnya dalam hati saja. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu urutannya. Saya akan sebutkan 3 angka. Semua langsung lanjutin dengan nada tadi 3 angka berikutnya. Nah, misalnya saya sudah menyebutkan sampai angka 8. Berikutnya kan hanya sampai 10, hanya 9, 10. Jadi sebutkan 2 angkanya saja. Maksimalnya 10. Itu ya, dipahami ya. Percobaan. 1, 2, 3. 5, 6, 3, 4, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kasih hapus dulu dong. Keren tepuk tangan. Tepuk tangan untuk kita semua. Yang hitungnya cepet banget nih, keren. Karena kenapa? Pengalaman ngasih permainan ini, komunitasnya ini guru-guru pilihan. Padahal ya, sudah seleksi ketat. Sama, jedanya bisa setengah menit. 1, 2, 3 masih cepat. 5, 6, 7. Nggak cepat. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan untuk Mama Sigli, Sabaida. Sekali lagi hitungnya ditambah lebih cepat lagi. Jadi cara berpikirnya lebih cepat lagi. Ini kita melayakkan diri nih
dapat 10 miliar dari Allah, dapat 5 miliar dari Allah. Amin. Kemudian sekarang ditambah kalau saya berarti mama semuanya hore ya. Pastinya keluarin ya. Siap ya. 7, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, Oke, boleh di-mute lagi ya. Oke, ramai-ramai kita lagi. Kita akan lanjutkan kelas Masya Allah. Ya, jangan lupa. Alhamdulillah. Dan kita akan terus lanjutkan sesi selanjutnya ya, Mbak Ida ya. Ya. Kita lanjut ya. Ini nih, udah mulai Buang selerinya. karena permainan saat ini. Oke, bisa dibantu di-mute lagi masing-masing. Kita lanjutkan. Tadi kan sudah ya yang tipe merah, tipe hitam, tipe biru. Ya Rasulullah, ada yang salawat. Oke. Nah, mama semua, kalau ketika mengisi kuesioner tadi, kemudian kok ini mirip-mirip ya, 5454. Kalau tadi mak siapa ada yang 6, berarti potensinya itu ya, yang 6. Tapi kalau mirip nih 5454, nah masuknya di yang tengah ya, di otak tengah. Ini potensinya. Warnanya, simbol warnanya saya kasih simbol warna kuning. Ini juga dikasih potensi oleh Allah, ada 4 kekuatan. Yang pertama yang namanya workflow, kemampuan mengeksekusi setiap masalah dengan cara yang cepat. Mana? Ini denger ini mama. Ayo, Ada yang lagi ya. daring, boleh, terima kasih. Nah, ini kemampuan mengeksekusi setiap masalah tapi dengan cara yang mudah, dengan cara yang cepat. Ini potensi untuk nanti levelnya dilihat nih. Jadi tipe ini kalau masih mempersulit kondisi itu masih levelnya. Dia ada di level 1 kalau mampu mempermudah mengawali segala aktivitas. Jadi mengawali aktivitas itu kalau tipe ini mestinya tuh enjoy, mudah sesuatu itu. Ini kalau punya kemampuan ini, timnya itu mengawali jualan oleh alurnya, prosesnya. Ini sudah ada di level 1. Dia akan naik level 2. Kalau apa? Kalau mampu ini melihat jalannya yang macet dari kerja yang ada. Misalnya, kok target 40 karung per bulan nggak tercapai ya? Di mana ya yang apa ya hambatannya? Apa di promosinya? Apa di servis ke customernya? Atau di mendatangkan produknya? Nah, kalau dia mampu menganalisa itu kemudian menyambungkan bagian-bagian yang macet, dia sudah naik levelnya. Kemudian kemampuan dia mengeksekusi masalah dengan cepat dan mudah itu naik lagi ke level 3. Kalau apa? Kalau dia mampu membangun kekuatan untuk menciptakan arus yang besar. Yang ini memudahkan eksekusi pekerjaan secara keseluruhan. Kerja proses itu ada yang namanya flowchart. Ini kalau di checklist gimana bisa mendatangkan produk sampai ke stokis, sampai ke gitu ya, bos ya. Gimana bisa promosi, gimana bisa menjual, gimana bisa delivery itu produk konsumen. Nah, kalau mampu membangun kekuatan besar ini memudahkan eksekusi secara keseluruhan, ini udah naik di level 3. Berarti ya caranya gimana? Ya dia untuk bisa produk dari pusat ke stokis dia punya channeling gitu, dia punya kerjasama dengan apa namanya tuh pengiriman ya, atau dia udah punya langganan kendaraan yang memudahkan produk itu sampai, dia sudah
punya channeling promo mudah, dia sudah punya channeling untuk mudah mengirimkan barang itu ke end user. Nah, itu naik ke level 3. Ya, ada di level 4. Sebutnya super useful. Kalau apa? Kalau dia mampu mengisi lubang pekerjaan. Jadi mana belum dikerjain oleh tim yang lain, dia isi tuh. Karena tipe ini kemampuan adaptasinya tuh mestinya bagus sekali. Dia akan isi di situ. Belum ada nih yang bagian handling promosi, udah saya siap. Belum ada nih yang bagian pengiriman, saya siap. Di mana ada lubang pekerjaan terisi di timnya, dia siap. Nah, dia sudah mampu menjadi super useful. Dia mampu memperlancar proses yang awalnya tersumbar. Dia mampu menciptakan arus besar yang nyaman. Jadi sudah nggak ada lagi lubang-lubang pekerjaan yang istilahnya gini, nggak ada yang handling di tim tersebut. Nah, nih, dia akan levelnya 4. Disebutnya super useful. Nah, potensi yang lain ini. Dia mampu mengelola organisasi secara pragmatis. Jika nanti birokrasi itu jadi cepat, jadi gampang. Bisa dilihat nanti ini. Jadi sekali lagi kalau tipe ini masih bawaannya itu mempersulit birokrasi, itu masih minus tuh. Dia ada di level 1. Kalau dia mampu mengambil langkah pragmatis, kemudian organisasinya itu tetap agile, tetap lincah, tetap gesit, cepat tanggap, meskipun PPKM diperpanjang terus. Ya, orang mudah mengakses produk-produk di stokis dia. Orang gampang untuk bisa klik beli produk dia. Kemudian orang gampang untuk bisa sampai produk yang dia pesan ke tempatnya. Ini bagus sudah ada di level 1. Dia naik lagi levelnya ke level 2. Kalau apa? Dia mampu membidik masalah yang muncul. Kemudian masalah ini dia selesaikan. Cara menyelesaikannya juga bertahap. Sehingga seolah-olah di timnya itu nggak ada masalah rumit. Karena oleh tipe ini, masalah yang awalnya rumit, dia mampu penggal-penggal. Sehingga tadi akhirnya terselesaikan. Kemudian naik lagi levelnya ke level 3. Kalau tipe ini mampu mengurai benang kusut masalah, kemudian dia mampu memanfaatkan semua potensi yang ada di timnya. Jadi nggak hanya sendiri, tapi potensi-potensi yang ada di sekitarnya dia mampu identifikasi, dia berdayakan untuk bisa menyelesaikan masalah. Naik lagi ke level tertinggi, level 4. Kalau apa? Kalau dia mampu menggunakan nalurinya untuk melihat kondisi ketidakpastian. Jadi memprediksi masa depan. Dan dia bisa memulai respon dari hal yang paling sederhana. Sekarang kondisi kita kan memang dalam kondisi ketidakpastian ya. Ya, nih tipe ini tampil nih, melihat, bisa meresponnya dengan sederhana. Kemudian memprediksi ke depan akan ada apa lagi, customer ke depan apa lagi. Ini ya, yang tipe kuning ya. Nanti silahkan di-scoring untuk potensi kemampuan yang lainnya. Nih. Jadi intinya kalau tipe ini akan memudahkan birokrasi. Masalah itu menjadi sederhana. Dari sisi kemampuan menata potongan-potongan masalah, kemudian diramu jadi sesuatu yang punya nilai tambah. Bisa dilihat nih ada di level berapa. Jadi kalau tipe ini belum mampu menggabungkan potensi dari banyak pihak menjadi sesuatu yang baru dan punya nilai tambah, berarti masih minus. Dan ini kalau saya dan teman-teman, kami punya kelas master binaannya Mak Bosnya Cek Gelis. Kami punya tipe ini, namanya Mbak Dian. Oh, dia tuh potensi teman-teman satu tim, ayo kita bikin ini sesuatu yang baru. Nah, itu udah dimiliki, bagus, tapi masih di level 1. Naik level lagi. Sampai yang level tertinggi, dia mampu berdiri di posisi saat ini, mampu menghadirkan situasi masa depan, gitu, menjadi sesuatu yang baru, dalam rangka apa? Dalam rangka memperjuangkan nilai-nilai kebaikan. Jadi itu dalam. Ada yang tipe kuning? Nih? Ayo, ada yang tipe kuning? kena tipe kuning, silakan di chat atau raise hand. Ini biasanya tipe ini
bisa ya Mbak, karena sangat orang-orang inisiatif dan orang-orang yang bisa mengisi segala ruang. Ya, tadi kan mampu di lubang-lubang yang kosong di timnya. Ya, ini nih, dia orang tengah menjadi penengah di timnya. Jadi kalau tipe ini ada tipe yang dia terpanggil senang menolong orang tanpa pikir panjang, bagus. Tapi sejatinya dia masih ada di level 1. Ya, terus naik level sampai mampu menjadi orang tengah yang dihormati, disegani, punya otoritas yang efektif, melahirkan ini persekutuan besar, melahirkan kolaborasi besar. Oke, ini ya nanti sekali lagi masing-masing di scoring ya. Dan sejatinya ini gitu. Masing-masing dari kita sebenarnya oleh Allah sudah dikasih jalur untuk bisa mencapai sukses mulia. Jadi kalau tadi saya warna merah, ya sudah ayo gitu. Tapaki jalan lintasan dia yang sudah Allah berikan. Ada yang warnanya kuning, ya lewatin lintasan lari dia. Nggak perlu kemudian melintas ke lintasan orang lain. Karena kan dari 4 tipe tadi, mana sih yang paling hebat? Kalau ditanya seperti itu, sejatinya ya masing-masing punya potensi kehebatan. Dan ini ya, yang penting kita bisa menemukan jalur kita sendiri, kemudian kita tahu bagaimana kita berlari di jalur kita, kemudian ya ayo berlari bersama-sama. Sampai akhirnya apa? Sampai ke finish bersama-sama. Jadi nanti sampai ke finish bersama-sama juga nggak cukup ya. Selama kita lari, pastikan kita dalam kondisi bahagia, rasa syukur. Karena ada juga orang yang sampai finish, tapi dia terseok-seok, sengsara. Ya, itu tentunya nggak kita inginkan. Yuk kita sampai ke finish bareng-bareng, nikmati prosesnya, tetap bahagia. Ya ini mendekatkan kita pada rasa syukur. Iya, ya. Ini pertanyaannya. Sekali lagi nanti selamat mengenali diri, diidentifikasi lagi, mungkin di conditioning, dipikirkan lagi. Kemudian nanti dari 4 kompetensi tadi, kenali kompetensi mana yang kita belum sampai ke level 4. Atau setidaknya kenali, kalau kita masih -1, berarti kan perlu naik ya ke level 1. Ke -1 berarti ke level 1. Yang masih level 1, yuk naik ke level 2. Itu level 2 yuk naik ke level 3. Jadi kenali nih sampai kita semuanya bisa sampai di level 4. Dan tadi untuk sampai ke level 4 dari masing-masing tipe kan butuh upgrade diri ya. Perlu fokus kan berarti. Ketika ada yang bertanya ke saya, boleh nggak saya tipenya hijau tapi saya mau upgrade diri dengan kompetensinya warna biru, boleh nggak? Ya boleh, boleh saja sih, sah-sah saja. Tapi pertanyaannya, gitu, kenapa dia nggak fokus kekuatan dia dulu? Kalau dia sudah level 4 semuanya, kompetensi sebagai warna hijau otomatis nanti. Gitu. Yuk upgrade juga ke yang otak yang lain, silahkan. Tapi kalau dia sendiri belum sampai di level 4 pada kekuatan dia, ya, gitu. Ya semestinya sih fokus dulu. Karena untuk bisa naik ke level 4 butuh investasi, nanti investasi waktu, tenaga untuk terus berjalan. Itu ya, sama semuanya. Nah, gimana biar bisa naik ke level 4? Ini tentu perlu investasi dari kita semuanya. Investasi apa? Investasi pengetahuan yang spesifik. Kemudian investasi juga keterampilan yang spesifik. Waktu kita kan terbatas ya, Mak ya. Coba kalau saya tanya nih. Mak Rita. Kalau ditanya nih, gitu. Allah utus malaikat itu turun. Coba itu kamu temui itu komunitas jegelis yang namanya Mak Rita. Mana Mak Rita nih? Sudah Mak Rita ditanya. Minta waktu hidup berapa tahun, Mak Rita? Mak Ritanya yang mana nih? Kayaknya banyak Mak Ritanya. Oh ya, ini Mak Rita yang bicara, yang pakai kerudung hijau. Ritanya banyak ya. Kita Semarang ini.
Ini teman-teman kita juga ini nih Mbak dari Mastermind ya. Beliau juga seorang adserol di Sigelis. Taruh ya ketemu di sini. Iya, itu sini berarti Marita nih biasanya dia heboh nih. Pertanyaannya tadi, mau hidup berapa tahun lagi? Ya, Allah ngutus malaikat untuk bisnis kemaritan hidup berapa sampai usia berapa? Sampai usia berapa ya? 100 tahun. Kalau Mak Epa tahun. 100 tahun. Nah, 100 tahun. Kalau tadi sudah ikut ngisi kuesioner belum Marita? Belum dapat. Dapat Nanti tadi ya. Ya udah. Oke, nanti Ada nyusul. yang daftar dulu. Ya, nanti ada yang Itu daftar saya tadi. curiga itu Mak Bos semuanya level 4 itu, Bu Ida. Kenapa? Itu Mak Bos semua tuh. Iya kan nggak ini dong kalau nggak level 4 julukan Mak Bosnya kita cabut bareng-bareng. Kalau levelnya Mak Bos sudah level Saya ngomong begini tadi hadirkan. tuh. Saya takut ada yang ngomong kayak gini, kiranya keluar juga ada yang ngomong kayak gini. Ya, Marita. Jadi kan role model kita kan. Kalau sudah levelnya 4 semuanya ya nanti sudah bisa ini alih kuadran. Kalau Mak Bos di warna merah sudah level 4 semuanya, Mak Bos bisa investasikan dirinya dan saya tahu itu udah beliau lakukan gitu ya. Bagaimana bisa menguasai kompetensi yang di warna hitam sampai ke level 4 juga. Bagaimana bisa Butuh menguasai yang kuadran baru buat Mak Bos itu Bu Ida level- yang nggak cukup. jauh. Ya. Ya, kita rekomendasi ke Steven ya. Apa yang terjadi itu. Tapi Allah itu juga adil ya Mbak Ida ya. Adilnya pasti Allah masih memberikan kekurangan. Tapi orang-orang yang beruntung pasti akan terus berafirmasi diri ya. Iya, gitu. Betul banget. Karena kan sebenarnya nggak ada yang sempurna kalau manusia ya. Tapi ketika kita fokus kekuatan, akhirnya kan kita nggak galau karena merundungi kekurangan. Akhirnya apa? Manfaat terus kayak Mak Bos ya. Beliau ada di manfaat. Coba tanya, pernah galau nggak dengan kekurangannya? Gitu. Ya, jadi orang lain melihat kita akan fokus pada kekuatan. Memunculkan energinya yang luar biasa. Masya Allah. Ya. Nanti Marita boleh scoring dirinya ya. Ya. Ya yang belum Mbak Ina juga boleh kok nanti dikasih dipakai untuk timnya juga memudahkan termasuk slide yang hari ini saya share. Mau disampaikan lagi Ini halal. Mbak Desi ada angkat tangan, kenapa nih? Mbak Desi, ada yang mau ditanyakan atau gimana? Mbak Desi Febrianti. Kepencet itu ya. Nggak Udah, sengaja ini angkat turunin tangan. lagi aja. Kasihan nanti capek. angkat Kasihan tangan capek dia kalau ngangkat. Masya Allah. Maafkan. Oke. Ya, Masya Allah. Oke, kita lanjut ya. Mbak Tadi Rita ditanya nanti usia kenapa Bu Ida? kalau investasi tadi kan, kalau Oh. kita sudah tahu kuadrannya, yuk gitu, upgrade diri, mana yang kita belum mencapai level 4 di masing-masing kompetensi. Seperti itu Mbak Rita. Dan untuk upgrade diri, berarti kan kita perlu investasi kan, tadi kan investasi pengetahuan yang spesifik, investasi keterampilan yang spesifik. Investasi biaya itu sudah konsekuensi logis. Gitu. Artinya apa? Kalau kita lihat coba, walaupun saya ingin hidup ya Allah sampai usia 100 tahun, coba. Gitu. Ilmu Allah itu kan luas sekali. Skill itu luas sekali. Kalau kita tidak kemudian mengenali diri kita, tidak mampu mengidentifikasi kita ada di mana, yang kurang mana sesuai dengan potensi terbaik dari Allah, akhirnya kan kita akan belajarnya itu acak gitu Mbak Rita. Ya, kadang-kadang belajar ilmu baik datang ke katakanlah toko buku yang banyak sekali, datang ke mana toko buku yang besar di dunia, di Indonesia. Gramedia katakanlah ya. Nama biar gampang ini mengenalinya. Kita masuk ke Gramedia, ketemu banyak buku, akhirnya kan galau. Mana ya buku yang mau saya beli?
yang mau saya baca, karena saking banyaknya pengetahuan, saking banyaknya keterampilan. Tapi dengan mengidentifikasi tadi memudahkan kita. Mana nih yang akan terlebih dahulu? Mana yang kursus yang akan saya ikuti terlebih dahulu? Ada skala prioritas. Dan sah-sah saja kebutuhan satu orang dengan orang yang lain itu berbeda-beda. Sesuai dengan kompetensi yang perlu dia upgrade. Kenapa dia perlu upgrade fokus pada kekuatan dirinya terlebih dahulu? Ya kembali, agar dia ada dimanapun, kebermanfaatan yang dia mampu berikan. Itu kaitannya ke sana. Itu ya. Oke, saya izin share screen lagi karena slide-nya masih belum selesai tuh. Silakan. Nah, kan ini gitu. Investasi kita jadi nanti spesifik. Investasi pengetahuan, investasi keterampilan kan butuh biaya juga. Akhirnya ya gampangnya begini. Dengan awalnya kita mengenali diri kita, kemudian mampu mengidentifikasi level kompetensi kita ada di mana, kita tidak lagi membiayai kebodohan kita. Ya, karena akan fokus. Ikut kelas-kelas workshop juga akan fokus sesuai kebutuhan kita. Beli buku juga akan fokus. Update status juga porsennya itu sudah tertarget oleh kita yang bisa kompetensi diri kita. Waktu kita juga akan efektif sekali. Kalau saya sampaikan, nanti kalau di magelis ya pasti sudah merasakan semua ya. Kalau sudah ke kelas time manajemennya mak bosnya Jegelis, itu waktu 24 jam sama. Tapi produktivitasnya bisa sangat beda-beda tiap orang. Ya. Nah, gitu. Jadi kan kita sudah membahas kenali diri. Kemudian perlu nanti men-scoring level kita di mana. Kemudian yuk investasikan dengan spesifik. Nah, apakah cukup? Kadang-kala kan begini, Mak. Kalau kita hanya berpatokan pada kemampuan diri kita, manusia ya, apalagi emak-emak, mood gitu. Kadang juga Allah berikan lagi head. Saya merasakan banget tuh lagi semangat-semangatnya. Kemudian head itu head itu memulai lagi. Karena itu setelah mengenali diri, kita tahu persis, kita perlu investasi pengetahuan, investasi keterampilan di bidang mana, kita perlu juga yang namanya mentor. Ini saya nggak perlu bahas banyak ya, karena mak-mak semuanya bersyukur sudah ada di Jegelis, pasti sudah punya mentor yang keren. Nanti di masing-masing level bisnisnya juga miliki juga mentor. Kemudian perlu juga ada di komunitas. Ini bersyukur juga mak-mak semuanya ada di komunitas yang, kalau bahasa saya, kita perlu ada di komunitas yang 3 T, gitu. Komunitas yang aktif, komunitas yang produktif, komunitas yang kontributif. Dan insya Allah Jegelis kayaknya memenuhi semuanya ya. Tadi kan, makin solihah, makin kaya, makin gelis, makin jago bisnis. Wah, luar biasa itu. Kemudian juga ya ini kita perlu kepedulian juga, kita perlu sistem makro yang memang mendukung cita-cita kita untuk bisa sukses mulia. Itu emak-emak semuanya. Dan ini saya ada berikan film, yuk kita nonton bareng-bareng, bisa jadi sudah sering kita melihatnya. Tapi saya puterin kembali, mudah-mudahan bisa menjadi refleksi untuk kita semuanya. Suaranya terdengar ya? Assalamualaikum Mbak Dinda Ayah. Waalaikumsalam. Baru bisa. Gak apa-apa.
Oke, sudah sampai. Terima kasih. Itulah slide terakhir. Masya Allah. Ya, aplaus dulu untuk Mbak Ida. Dan kita semua, Masya Allah, luar biasa ya. Penutup yang Terima luar biasa. kasih. Ditutup dengan ya, Mbak Ida ya. Oke, untuk sebelum kita masuk ke diskusi ya, Pak Bos ya, silahkan Mak semuanya. Tadi sesinya sudah kita tutup dengan bersama-sama lihat penggalan kehidupan si elang. Coba silahkan siapa yang mau open mic, kira-kira hikmah apa yang bisa kita ambil dikaitkan dengan pembahasan hari ini, knowing yourself. Silakan. Yuk. Mbak Emma mungkin? Mas Siti? Silakan, siapa yang mau mengambil makna dari tontonan elang? Mak Redmi, ini siapa nih? Oh, ini Mak Dewi raise hand nih. Oke, Mak Dewi Mayang. Silakan Mak Dewi. Nggak kedengaran suaranya. Oh, nggak kedengaran. Iya. Ya, gimana? Udah jelas? Silakan. Silakan Mbak Dewi. Saya dari video barusan, kalau dikaitkan dengan pembahasan ya, meskipun kita merasa masih banyak kekurangan gitu ya dalam hidup yang sekarang, kita mempunyai semangat untuk berubah, pasti kita akan bisa melewati itu dan akan melewati zona-zona akan melewati semua kekurangan tersebut sehingga kita bisa memiliki banyak kelebihan yang bisa diambil gitu. Oke, luar biasa Mak Dewi. Yang lain mungkin? Ini di kolom chat nih, Mak Bos nih ada Mak Nelly nih. Bisa boleh open mic nih, Mak Nelly Oktavianita. Silakan Mak Nelly. Iya, Mak Bos, Bu Ida. Gimana? Apa yang diambil maknanya? Kalau mau merubah, mau menghadapi perubahan itu harus butuh proses yang panjang dan harus bersedia mengikuti proses yang panjang itu agar mendapatkan hasil yang maksimal. Masya Allah. Ada lagi yang lain? Nih ada nih di kolom chat nih Mak Robana Saragih. Ya. Silakan Mas Saragih. Iya, Mak, hadir, Mak. Silakan. Dengar suara saya, Mak? Dengar, sangat. Oke, alhamdulillah. Ya, hikmah yang bisa saya petik dari video yang tadi disampaikan Mak Guru, siap untuk suatu perubahan, mengikuti perubahan yang ada di lingkungan, untuk bisa mengambil sesuatu yang lebih baik untuk diri kita dengan perubahan tersebut.
dan meninggalkan zona nyaman yang sudah dirasakan, karena kenyamanan itu akan bertingkat seperti itu ya. Nyaman yang sekarang ini kita rasakan itu mungkin berada pada level bawah dengan kenyamanan-kenyamanan yang berikutnya yang bisa kita dapatkan dengan perubahan yang akan kita dapati ya. Seperti itu, Mak. Ya, luar biasa. Ya, Ini ya. yang Mak Saragi ini keren banget ya. Keluar dari zona nyaman untuk masuk ke zona nyaman dengan level yang lebih tinggi. Itu ya. Jadi jangan keluar dari zona nyaman untuk sengsara ya. Untuk Mbak Saragi. Masya Allah. Ini masih ada nih Mbak Desi. Mbak Desi silakan. Atau mana yang mau unmute? Udah di kolom chat tadi, Mak. Kalau sudah. Boleh disampaikan? Nggak apa-apa, Mak Niken. Iya. Terima kasih, Mak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari materi hari ini luar biasa. Terima kasih, Mak Guru. Dari knowing yourself, kita harus tahu dulu diri kita. Insya Allah kita kenali diri kita, kenali Allah, kenali Tuhan kita. Kemudian perubahan yang lebih baik insya Allah akan bisa kita dapatkan. Mungkin gitu, Mak Guru. Terima kasih. Nah, ada lagi? Dua lagi deh. Dua lagi. Ayo, siapa lagi yang mau menambahkan? Silakan, Mas Siti. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih waktunya. Video barusan luar biasa ya. Untuk mentransformasi ke yang lebih baik. Itu perjuangan dan perlu pengorbanan. Maaf, ke unmute. Itu di-unmute dulu Mas Siti. Udah bisa. Oke. Lanjut. Ya. Jadi bertransformasi ke yang lebih baik itu perlu perjuangan dan perlu pengorbanan yang siap merasakan siap merasakan kepedihan dengan perjuangan yang luar biasa sampai ke titik kesuksesan yang kita inginkan gitu. Bertransformasi merubah ke yang lebih baik itu tidaklah mudah, perlu perjuangan dan pengorbanan. Insya Allah keikhlasan bisa mencapai titik kesuksesan yang kita inginkan. Mungkin begitu ya Mbak Ida ya. Masya Allah. Terima kasih Mbak Bos. Ya, Satu lagi kali. Kita dengar dari Marita ini apa? Ayo Marita. Keren dari Kota Semarang. Dari Mas Siti, keren dari Kota Pekanbaru. Nah, bahwa perubahan itu butuh kesadaran, butuh keputusan bulat dari dalam diri, meskipun itu harus menjalani kesakitan, karena perubahan adalah sesuatu yang niscaya ketika mau naik ke level yang berikutnya. Pengorbanan, kesakitan itu adalah sesuatu yang mengiringi perubahan itu sendiri. Jadi bersiaplah untuk menjalani perubahan itu dengan sekuat hati. Dan bersiap sakit berarti ya? Siap, harus siap. Masya Allah. Masih cukup Pak Ida? Atau mau ditambahkan? Oke, cukup ya, nanti bisa dibaca juga di kolom chat. Luar biasa. Makin kaya kita ya, dari sama-sama menonton satu film tapi hikmahnya bisa luar biasa. Itu ya. Dan satu, mama semuanya, ternyata Allah kan memberikan kita pilihan ya, berubah atau punah. Ya, berubah atau punah. Kita bisa belajar dari elang. Elang memilih berubah hingga dia tidak punah. Dan satu hal yang penting kaitannya dengan materi kita hari ini, knowing yourself, adalah elang mampu mengetahui proses apa yang perlu dia jalani. Prosesnya apa? Proses yang dia jalani adalah dalam rangka menumbuhkan kembali cakar-cakar dia agar kuat, menumbuhkan kembali bulu-bulu dia agar lebih kuat. Karena ya cakar dan bulu itulah yang menjadi kekuatan elang, yang membuat mampu terbang lebih tinggi lagi, mampu mengelilingi dunia, mampu meraih cita-cita yang lebih tinggi.
Ya, jadi emak-emak semuanya selamat mengenali dirinya, kemudian selamat bertransformasi, selamat naik level sesuai dengan potensi terbaik yang sudah dianugerahkan oleh Allah. Dan mudah-mudahannya tidak hanya ketemu di forum ini, tapi juga bisa ketemu lagi nanti di surganya Allah. Meski lewat jalan masing-masing, tapi titik finishnya adalah sama, yaitu surganya Allah. Itu closing dari saya, Mak Bos. Masih ada pertanyaan, silahkan, kita masih punya jeda waktu. Terima Masya kasih. Allah, luar biasa. Ya, luar biasa. Sampai pukul 10.23 proses penyampaian materi, penyampaian distribusi slide yang keren-keren ya. Ini terlihat bahwa sebenarnya kelas ini bukan kelas sembarangan ya. Ini saya Mbak Ida ini saya culik sengaja, memang saya hadirkan untuk spesial di hari kemerdekaan yang memang event kita bermula dari 3 Agustus sampai nanti 19 Agustus. Jadi akan ada banyak kejutan-kejutan gebyar, ada banyak kejutan-kejutan hadiah. Dan insya Allah kita juga akan melaksanakan kegiatan tahunan kita, yaitu berbagi ribuan paket gratis untuk muslimah Indonesia yang sebenarnya alhamdulillah pada realitinya tahun kemarin kita bisa berbagi 4.300-an paket, Masya Allah, yang tadinya hanya direncanakan hanya 1.708 saja, Masya Allah. Dan alhamdulillah ini menjadi hari yang sangat luar biasa, menjadi peristiwa penting dalam bisnis kita, bahwa kita hari ini ya diketuk pintunya, diketuk hatinya, diketuk pikirannya oleh seorang guru kita yang alhamdulillah pada hari ini, peristiwa hari ini, Mbak Ida langsung dapat gelar Mak Guru Sigelis. Masya Allah. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Ida, guru keren kita hari ini. Masya Allah gitu ya. Dan jangan lewatkan nanti informasi-informasi selanjutnya. Kita sesi selanjutnya ini akan tutup dulu sebelum pertanyaan ya, sebelum pertanyaan, bahwa apa yang dikatakan oleh teman-teman atas makna video elang tadi sudah sangat luar biasa, dan close statement yang dikasih Mbak Ida juga sangat luar biasa. Apa yang dikatakan Mbak Rita juga sangat luar biasa. Siap-siaplah merasakan proses perubahan. Kadang rasa yang dihadirkan itu tidak selamanya rasa yang enak, ya, tidak selamanya rasa yang enak. Jadi semua perubahan itu men-challenge kita merasakan rasa yang tidak enak. Ya, kalau kita hanya ingin merasakan rasa yang enak, itu berarti kita masih ada di zona nyaman sekarang. Dan ini juga tadi dikatakan oleh salah satu saudara kita, bahwa bersiaplah untuk zona nyaman level selanjutnya. Ya, bersiaplah untuk zona nyaman selanjutnya. Alhamdulillah di bisnis Sigelis sudah mengcover 3 tips yang dibutuhkan, kata Mbak Ida tadi, yaitu orang yang orang yang produktif, dan kita harapkan kita juga terus menjadi manusia yang kontributif. Habis itu yang ingin Ina ingatkan kembali, aset hidup kita itu yang paling penting adalah waktu, di mana Allah memberikan waktu untuk kita hidup. Ya, setelah waktu, aset yang paling penting lagi yang diberikan Allah itu adalah sehat. Ya, 2 hal ini kalau diukur itu adalah biaya dalam kontribusi kehidupan kita. Jadi jangan lagi biayai apapun itu yang akan mengantarkan dan memperbanyak kebodohan kita. Jadi biaya itu tidak hanya uang. Jangan sisihkan waktumu atas hal-hal yang wasting time. Ya, jangan sisihkan sehatmu hingga kamu merasakan sakit atas hal-hal yang tidak akan membuat engkau naik level, ya. Dan guru kita, guru kita, teruslah dapatkan pengetahuan spesifik dan teruslah asah keterampilan fisik. Ini jadi ingat bahwa sebenarnya satu penciptaan manusia itu menerima satu amanah spesifik dari Allah.
Anda belum menemukannya, berarti Anda harus menetapkan diri, mencari sebenarnya Allah menciptakan saya di dunia itu untuk apa? Untuk jadi ahli apa? Karena sebenarnya manusia tidak bisa menjadi ahli segala hal. Maka yang dipesankan oleh guru kita yaitu carilah pengetahuan spesifik dan asahlah terus keterampilan spesifik. Dan yang terakhir yang dipesankan oleh Allah, berubahlah atau punah. Maka terimalah segala proses untuk arah level perubahan lebih baik. Ya, Al-Quran mengatakan bahwa teruslah menjadi orang yang beruntung, manusia yang beruntung, yang dimana mempunyai hari ini lebih baik dari hari kemarin, yang mempunyai waktu menit sekarang lebih baik dari menit sebelumnya, yang mempunyai minggu sekarang itu lebih baik dari minggu sebelumnya, yang memiliki bulan ini lebih baik dari bulan sebelumnya. Inilah ukuran dari perubahan itu. Kalau kita masih merasakan hari-hari yang sama, berarti Anda masih ada di zona nyaman yang butuh di challenge untuk berubah supaya merasakan zona nyaman level selanjutnya. Masya Allah ya, luar biasa. Oke, Ina buka sesi tanya jawab untuk Mama. Boleh raise hand. Dan ini akan persilahkan sebutkan nama dulu, baru di open mix-nya, ya. Silakan yang mau bertanya ke Mbak Ida, ya, ke Mak Guru kita, silakan. Silakan raise hand dulu. Oke, ada yang mau bertanya? Yang masih kurang? Ini kayaknya nggak ada yang ada yang mau bertanya nih. Ada Mak Nova, Bunda Zahra. Silakan Mak Nova. Silakan di-mute. Masya Allah. Di-unmute ya. Silakan Mak Nova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mak Nova. Ini yang tadi kan yang maksudnya itu ada yang jalur kuning itu atas semuanya yang sama rata-rata. Atau kalau misalnya hitam sama merah itu kan sama, apa dilihat dari tingkatannya kita kita levelnya yang kalau tinggi di misalnya hitam level 3 atau level 2, berarti kita condongnya ke level hitam. Nanti kita tunggu Mak Guru kita menjawab ya. Jadi ini ada dua sisi yang sama nilainya. Gimana ini kira-kiranya? Jadi pembedanya apakah masuk dalam level tingkat diri kita ada di level berapa dari dua hal itu. Nanti kita akan dapatkan jawabannya dari Mak Guru. Kita terima dulu. Ada cuman Ina terima 3 pertanyaan biar nanti Mak Guru kita langsung menjawab 3 pertanyaan. Oke, ini yang sudah raise hand. Ya, terima kasih Mak Nova. Silakan Udi Reni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat, ini orang Bandung yang pindah ke Pekanbaru. Ini stokis Pekanbaru sekarang ya, bukan jadi stokis Pekanbaru. Mama sekarang jadi bukan stokis Bandung lagi, ini sekalian personal branding ini ya. Inovasi dia, inovatif. Masya Allah. Silakan Uni. Khair Bu Bos, Bu Ida atas materinya hari ini. Mungkin Uni langsung aja ya ke pertanyaan. Untuk kemampuan Uni kan tadi di biru tadi ya, lupa atau ya biru ya. Oke. Bagian entrepreneurship. Dan Uni ini juga sudah menjalani tes Stephen ya Uni ya, dan itu juga terbukti adanya di level itu ya, di intuiting. Ya betul. Yang tanyakan itu tadi itu kan ada level-level ya Bu Ida ya, dari level 1 sampai level 4. Nah kalau yang Uni rasakan gitu ya di bagian entrepreneurship itu di level 1-nya mampu menyumbang gagasan untuk hemat biaya, di level berikutnya meningkatkan menyumbang gagasan untuk meningkatkan hasil kerja. Nah Uni mungkin untuk meningkatkan hasil kerja bisa, tapi kalau untuk hemat biaya apakah
karena tidak difikirkan atau bagaimana gitu ya, kurang fokusnya ke sana gitu, tapi rasanya untuk meningkatkan hasil kerja saya bisa gitu. Jadi level itu Bu Ida, mestinya harus dari level awal dijalani satu-satu atau bagaimana itu maksudnya? Itu pertanyaannya ya, Masya Allah. Apakah keberadaan level diri kita itu dijalankan dari bawah, terus kita selesaikan yang kedua, terus nanti naik yang ketiga, terus naik yang keempat, atau mungkin ya kita ada di level 1 bisa langsung ke 3, atau mungkin lebih ekstrim lagi bisa ke 4. Sama guru kita akan jawab ya. Oke, satu lagi, silakan Mbak Rahma Yuli. Oke, belum dipersilakan udah mau bertanya. Mbak Rahma Yuli, ini juga dari Pimpinan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Mak Bos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Guru, maaf ya, ini lagi gangguan apanya kameranya, maaf, harap maklum. Yang saya tanyakan itu apakah kita harus mampu untuk merugi untuk mencapai target selanjutnya, itu apakah benar, apakah seharusnya begitu, Mak Ida? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaannya langsung jep ini. Mama yang siap merugi katanya banyak ya, banyak motivator mengatakan ya harus ada yang dibayar. Ya katanya harus merugi dulu. Apakah benar itu prinsip itu ya? Nanti kita juga akan dapatkan jawabannya dari Ma Guru kita. Oke, udah 3 pertanyaan sesi 1. Kita langsung saja ke Ma Guru kita, Maida. Silakan Maida dengan segala hormat. Oke, terima kasih Mak Bos. 1, 2, 3. Langsung sore itu. Oke, luar biasa nih dari Mak Nova, Unireni, Mak Rahma ya, kita bahas satu persatu ya. Bismillah. Nah, ini izinkan saya share screen karena yang pertanyaan Unireni, Mak Nova sepertinya bisa terbantu kalau pakai share screen biar lebih memperjelas. Nah, ini sudah ini tadi pertanyaan Mak Nova, ini scoring S dan T-nya sama. Ini apakah antara S dan T dan I dan F dan yang warna merah, hitam, biru, hijau, kuning ada levelingnya juga. Gitu. Ini bagus banget nih pertanyaannya. Nah, begini Mak Nova dan Mak-mak semuanya. Kalau terkait dengan tipe ini, tipe warna atau tipe diri, tidak ada levelnya. Karena apa? Ya kalau ditanya warna apa yang paling bagus? Sejatinya ya semua itu punya kekuatan masing-masing yang sudah Allah berikan. Gitu. Ya, gitu. Jadi sama kayak tokoh-tokoh yang ada sekarang. Atau misalnya kita perumpamakan begini saja deh biar gampang. Ketika kita ada di hutan belantara, ada yang namanya komunitas hewan, ya, itu biar gampang nih. Ada kemudian di situ anggota komunitasnya tuh ada gajah, ada kera, ada bebek, ada burung. 4 ya, gajah, kera, bebek, burung. Nah, kalau ditanya yang paling hebat, apakah gajah yang badannya besar itu paling hebat? Apakah burung yang paling mungil itu enggak hebat? Tentu enggak. Kenapa? Binatang-binatang ini semuanya ciptaan Allah yang maha hebat. Tinggal kita tanya dulu apa indikatornya. Kita mengatakan siapa yang hebat. Kalau dikatakan kehebatan sesuai dengan kekuatannya bisa menumbangkan pohon, iya, gajah itu yang nomor 1. Tapi kalau dari sisi terbang, gajah yang nomor terakhir. Ya. Burung yang kecil itu dia yang nomor 1. Kalau kemudian ukurannya adalah kemampuan berenang, yang nomor 1. Gajah nggak bisa, walaupun diajarin sampai dia galau setiap hari itu ya. Yang galau dia dan juga mentornya akan bisa itu. Ya. Itu perumpamaannya Mak Nova dan Mak semuanya. Jadi kalau tipe ini ya tidak ada leveling, semuanya yuk kita terima anugerah dari Allah karena kita nggak bisa memilih menjadi tipe seperti apa. Ini anugerah dari Allah. Masing-masing punya kekuatan. Tinggal PR kita adalah bagaimana kita mengetahui kekuatan diri kita. Agar apa? Ya, agar tadi bisa mengenal Allah dengan lebih mudah. Gitu. Agar kita bisa dekat dengan rasa syukur. Dan Allah sudah sampaikan dalam Quran surat Ibrahim ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur, maka niscaya Allah akan terus tambah nikmatnya. Luar biasa ya.
Sekali lagi tadi, gimana kasus Mbak Nova, S dan T-nya itu sama. Ya ini bisa jadi lebih gampang masuk ke yang warna kuning. Atau memang ya inilah salah satu kekurangannya untuk mengisi kuesioner ini ya. Saya tadi sudah sampaikan, akurasinya memang paling besar ya 40%. Dan kita ngisinya itu perlu dalam kondisi yang mood terbaik. Kondisi kita tenang. Kalau belum yakin nanti isi lagi, ulang lagi. Kira-kira yang paling mendekati dengan diri kita itu yang mana? Kalau mau lebih yakin lagi ya pakai tes yang akurasinya lebih tinggi lagi. Tapi sekali lagi ini membantu kita. Itu ya Mbak Nova ya. Jadi kalau terkait dengan tipe tidak ada levelingnya. Semuanya itu keren ketika dia mengetahui kekuatannya, kemudian mampu mengupgrade kekuatannya, mampu menggunakan kekuatannya tersebut untuk kebermanfaatan banyak orang. Barang siapa yang lebih bermanfaat itulah orang yang paling baik kata baginda Rasul kita. Kemudian dari Unireni. Nah, ini bagus nih kalau Unireni sudah testifin, intuiting. Hasil ngisi kuesionernya juga di kotak biru ya Unireni ya. Tadi Uni di sini ya, Uni ya. Jadi pertanyaannya nanti bisa untuk yang lain nih. Tadi kasusnya Unireni untuk kompetensi intrapreneurship. Unireni merasa sudah ada di level 2, mampu menyumbang gagasan yang dapat meningkatkan hasil kerja. Kayaknya hemat biaya atau enggak ya? Jadi bisa enggak kita naik level langsung ke 4? Nah, kalau level ini bentuknya seperti anak tangga. Anak tangga kita bisa enggak naik langsung ke 4? Ya, kalau anak tangga, setiap orang melewati. Pertanyaannya adalah kadangkala kita itu punya kemampuan melewati tangga-tangga tersebut dengan cepat sehingga nggak berasa. Tapi orang perlu perlahan menapaki di setiap tangganya. Itu saja sih. Jadi Unireni kalau merasa nanti saya kayaknya sudah ada di level 2 tapi nggak pernah mikirin biayanya hemat atau enggak. Ini menjadi event untuk Unireni. Coba lihat gagasan barunya yang sudah mampu meningkatkan hasil kerja, evaluasi deh dari sisi hemat biayanya. Bisa jadi karena tadi nggak dipikirin terkait dengan hemat biaya, evaluasi. Oh ternyata dari sisi hemat biaya sudah masuk, ya sudah naik lagi ke atas. Kalau sudah mampu meningkatkan hasil kerja, tapi biayanya masih tinggi, ya nanti menjadi evaluasi. Kan belum bisa naik ke level 3 dong ya. Kalau hasil kerjanya naik, tapi cost-nya juga naik, marginnya kan nggak akan tambah besar. Ini kan akan menjadi PR untuk naik level ke jadi nggak tuntas ya, Mbak Ida ya, nggak tuntas dalam menikmati proses kenaikan levelnya ya. Nanti yang kompetensi-kompetensi yang lainnya juga sama ya, Mama ya. Sini misalnya yang nah, ini misalnya gitu. Komitmen terhadap organisasi. Saya sudah loyal banget ke tugas. Tapi saya sudah amanah belum ya? Gitu. Jadi ya ini menjadi momen bagi kita untuk introspeksi terus itu, ya. Untuk terus menjaga kejujurannya, menjaga tanggung jawabnya agar tetap bisa di level 3. Fokus dengan tugas yang diberikan, dia evaluasi terus. Jadi begini Mbak Ida. Jadi ingin ada pertanyaan ini. Berarti memang ya kita merasa kita jago di level 3 tapi tidak beres tuh di level 1 2. Itu kan tidak bisa begitu ya. Jadi sebaiknya memang proses ini karena Ina lihat juga deretan 1 2 3 ini sebenarnya sebagai pembentukan yang terchallenge gitu. Terchallenge-nya dari existing-nya dari saat ini. Misalnya kayak ini tentang komitmen menjalankan amanah dan memang butuh amanah dengan jujur dan tanggung jawab dulu untuk sampai ke fokus gitu, untuk sampai ke setia gitu untuk bisa jadi tangan kanan atau andalan ya. Nah, begitu. Kan bahaya ya kalau kita merasa merasa andalkan tapi kita tidak amanah, tidak jujur. Nah, ini bahaya sekali kan ya? Gitu, Masya Allah. Ya betul sekali Mbak Bos.
Kayak ini seperti anak tangga kan, semestinya ya prosesnya kita tapaki satu persatu. Itu menjadi syarat kan ya. Gimana bisa menjadi tangan kanan kalau dia jujur aja enggak? Masya Allah. Itu ya, Uni Reni dan emak-emak semuanya. Oke, dilanjut. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah ini yang ketiga dari Uni Rahma Yuli. Ini juga menarik nih. Terus kita kan tadi pilihannya berubah atau punah. Apa betul kalau untuk mencapai hasil yang lebih baik, untuk bisa berubah itu harus berani merugi. Ini bisa jadi prinsip tiap orang berbeda ya. Tapi kalau saya sendiri berprinsip seperti ini. Kan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyampaikan terkait dengan ini standar untuk kondisi kita ya. Apa yang beliau sampaikan? Tadi Mbak Bos sudah mengulang-ulang. Dan ini beliau kental banget saat mengisi kelas time management. Dan siapa yang hari ini masih sama dengan kondisi kemarin, maka dia termasuk orang-orang yang rugi. Sama itu rugi. Barang siapa buruk dari kemarin, dia orang-orang yang dilaknat. Ya. Barang siapa yang hari ini mampu lebih baik dari yang kemarin, maka dia adalah orang-orang yang beruntung. Gitu. Jadi semestinya ya jangan mau merugi kalau kita hidup. Gitu. Karena merugi itu berarti stagnan, nggak bergerak. Ya tinggal kalau kita memaknai proses. Aduh, maksudnya merugi berarti kalau harus investasi meningkatkan pengetahuan yang spesifik, meningkatkan keterampilan yang spesifik, bisa jadi ada kelas-kelas yang kita memang perlu pengorbanan, itu bukan dalam rangka kita merugi, tapi itu bagian dari proses. Katakanlah ya, kalau saya sendiri ketika saya belajar, saya perlu investasi harta, saya nggak merasa merugi. Itu adalah proses, itu adalah infak saya, itu adalah dedikasi saya, gitu. Yang saya yakin nanti harta yang saya investasikan untuk menambah pengetahuan, menambah keterampilan itu akan berbuah keberkahan. Jadi dalam rangka merugi, oke dari sisi harta itu berkurang saat itu, tapi sebenarnya Allah akan balikan lagi dengan berlimpah ruah. Yang kita dapatkan dia akan lebih banyak dari itu. Setting mindset kita saja, Ma Rahma Yuli dan emak-emak semuanya terkait dengan definisi merugi atau untung. Kalau saya tetap acuannya adalah pelajaran dari manusia teladan di muka bumi ini, yaitu baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk misalnya begini, aduh, mesti jualan modal dulu nih, beli 40 karung, itu bukan dalam rangka merugi, gitu. Ya kan? Gitu. Tapi itu adalah modal kita untuk mencapai capaian yang lebih besar lagi. Untuk bisa berubah dari satu zona nyaman ke zona nyaman dengan level yang lebih tinggi lagi. Jadi memang keluar dari zona nyaman itu masih koma ya. Ayo kita keluar dari zona nyaman saat ini menuju zona nyaman dengan level yang lebih tinggi. Itu ya, Ma Rahma Dewi dan semuanya. Mudah-mudahan sih bisa menjawab pertanyaannya, tapi saya yakin belum puas karena memang saya dihadirkan di forum hari ini bukan sebagai alat pemuas emak-emak semuanya. Alhamdulillah ya. Dari mana Pak? Ya, dari Uni Reni sama Ma Rahma Yuli, Masya Allah. Ya. Berarti bahasanya untuk yang tadi itu apa tuh ya Maida? Maaf Maida. Yang merugi itu ya? Ya, bahasa yang bagusnya itu seperti apa? Maksudnya? Berarti kan tidak harus merugi gitu bahasanya. Ya, bahasanya bukan merugi. Gimana Mak Bos, silahkan. Ya, kalau ini kan kita butuh menginvestasikan sesuatu. Ketika kita ingin melakukan sesuatu, ini soal sebuah kesuksesan, ya. Kadang kegagalan saja kita mampu menginvestasikan waktu, sehat kita gitu. Apalagi kalau untuk kesuksesan. Jadi ini bukan rugi, tapi ya. Jadi investasi. Ya, jadi tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Ida. Berhentilah menginvestasikan sesuatu, ya sesuatu itu bisa waktu, kesehatan, ya bisa kesempatan, bisa rezeki kita yang lain untuk apa? Memelihara kebodohan, mengambil kebodohan. Ini udah sebenarnya tidak rugi ya, namanya udah rugi double-double ini. Gitu kalau itu dilakukan gitu.
pasti butuh pengorbanan ya Mbak Ida ya, seperti elang tadi, untuk berubah ya, untuk menjadi seorang pebisnis secara level. Kalau di online itu levelnya dari marketer, reseller. Kalau di kita ya, kita ambil kajiannya di komunitas Sigelis, marketer, reseller itu yang tidak kami rawat secara pusat. Tapi yang kita rawat adalah orang-orang yang siap risk, yang siap menanggung resiko. Makanya ada adserol sama stokis yang sangat dirawat oleh Sigelis Pusat. Karena apa? Karena memang orang-orang itu adalah orang-orang yang siap bertransformasi, orang yang siap naik ke level selanjutnya. Makanya semua arahan, semua pengetahuan, semua asahan keterampilan di dalam bisnis Sigelis ini berarah pada mendorong manusia untuk menuju solihah, kaya, gelis, jago bisnis. Tapi jangan bangga dulu kalau Anda sudah mencapainya, karena balik lagi seperti yang dikatakan oleh mak guru kita bahwa solihah itu ada levelnya, kaya itu ada levelnya, ada levelnya, jago bisnis itu ada levelnya, gitu. Nah, untuk hal itu pasti butuh kita jemput dengan investasi lebih banyak, investasi waktu, investasi ilmu, investasi gerak, investasi energi, investasi kesehatan, investasi modal yang berbentuk rupiah. Karena memang kita ada di ranah bisnis. Karena bisnis itu harus menyediakan dan melahirkan output dan outcome. Outputnya cash yang akan membuat kita kaya, outcome-nya bisa sebentuk karakter manusianya yang selalu terasah supaya bisa tetap menjadi solihah, kaya, gelis, jago bisnis. Begitu. Gitu, Mak Rahma Yuli. Ya. Bos, alhamdulillah. Oke, sudah 24:09. Masih ada kesempatan untuk tanya jawab kah, Mak Guru nih? Atau kita sudahi? Ini di chat sepertinya sudah pada mulai perlu jemput anak daring, begitu ya. Benar. Ya ini memang mencuri waktunya ini, Mak. Mencuri waktu mereka, tapi Ina yakin bahwa menghadirkan ini menjadi sebuah investasi kami ya Sigelis Pusat untuk menghadirkan sebuah forum yang mendorong semua untuk terus menjadi manusia beruntung. Untunglah kita yang hadir dari awal sampai akhir membersamai kelas ini, dan Allah alhamdulillah ya menyiapkan mak guru yang luar biasa hari ini, menghadirkan opportunity kita bisa berguru luar biasa kepada beliau. Dan ini juga tentunya sebuah desain dari Allah terhadap perubahan atas mindset, mentality, perilaku, dan karakter. Ayo kita ambil opportunity-nya. Sebuah ilmu tidak ada artinya ketika mak-mak hanya ingin ada di level tahu dan kepahaman sebuah ilmu harus sampai pada konsep mau mengeksekusinya, mau melatihnya, mau diri untuk sampai ke level yang terbaik yang kita mampu dari investasi waktu dan kehidupan yang Allah beri kepada kita. Siap berubah, Mama? Ya nih, ada 147. Masya Allah, ada yang sangat semangat sekali ya. Langsung teriak, siap! Ya, kita akan naikkan kalau kita udah merasa solihah, tapi jangan hanya merasa. Kalau kita sudah solihah, ayo kita bertambah solihah. Kalau kita sudah kaya, maka kita ingin menjadi kaya raya. Kalau kita sudah gelis, maka kita ingin menjadi lebih gelis. Gelis lahir batin, ya. Ya. Kalau kita sudah jago bisnis, maka kita ingin terus naik ke level selanjutnya. Lebih jago bisnis. Apa untungnya semua yang kita koleksi dari investasi yang Allah berikan? Ya, untungnya adalah untuk mengetuk surga Firdaus Allah, untuk menebus dan meminta senyum terindah dari Rasulullah,
untuk mempunyai opportunity ketemu Allah dengan segala karya kita akan legasikan ketika kita sudah tidak lagi di dunia. Masya Allah. Ya, alhamdulillah Ina sangat bersyukur sekali menghadirkan Mbak Ida. Ina sangat bersyukur sekali dibersamai hampir 175 saudara Sigelis tadi masuk ke ruangan ini ikut hadir, dan mungkin ada saudara-saudara kita yang memang sudah meletakkan prioritas kegiatannya menjemput anak dalam proses belajar hari ini. Ya, Ina sebagai hostar, mohon maaf jika ada kesalahan, jika ada salah dan khilaf ya. Dan Ina juga mengucapkan terima kasih banyak hatur nuhun pisan ke Mak Guru Maida dan jazakumullah khairan katsir. Mungkin tidak ada yang bisa kami bayarkan secara dunia. Ya, kami saat ini ada sekitar lebih kurang 5.000 saudara Sigelis akan berdoa khusus untuk Mbak Ida supaya kehidupannya makin bahagia, makin sukses, makin Allah berkahi dengan segala karya-karyanya yang untuk kemaslahatan orang banyak. Ya, terus bersemangat berubah untuk semuanya dan terus berafirmasi untuk menuju transformasi positif di Indonesia. Mungkin itu saja. Kita minta closing statement terakhir, quote luar biasa dari Mak Guru kita. Silakan Maida sebelum kita tutup. Oke, sekali lagi terima kasih sekali kesempatannya hari ini. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan sesuai dengan yang di flyer sudah didesain oleh Mak Bos ya, bahwa sukses mulia itu adalah hak setiap insan termasuk kita. Fokuslah pada kekuatan diri agar dekat dengan rasa syukur, dan Allah akan terus menambah nikmatnya kepada kita. Kekuatan diri kita itulah DNA sukses kita. Mohon maaf apabila ada kata sikap yang kurang berkenan. Salam sukses untuk semuanya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mak. Kembalikan ke Mak Herlina sebagai MC untuk Mbak Rita, silakan Mak Herlina. Terima kasih kami ucapkan kepada Mak Guru yang sudah memberikan banyak ilmu yang sangat bermanfaat yang bisa kita ambil, yang bisa kita manfaatkan untuk kemajuan bisnis kita, untuk meningkatkan kepribadian kita untuk yang lebih baik lagi, seperti tadi katanya mati atau berubah. Jadi kita harus berubah terus menjalani diri kita yang kepribadian yang lebih baik lagi agar bisa meningkatkan level nyaman ke level yang lebih tinggi lagi. Terima kasih juga kepada Mak Bos yang sudah memberikan forum yang sangat luar biasa ini untuk kami semua para ADC ataupun stokis-stokis untuk bisa mengambil ilmu yang sangat bermanfaat. Mungkin kalau di luar sana kita nggak tahu ya biayanya berapa, tapi di ruang Sigelis ini Mak Bos sudah berikan kita ruang untuk menimba ilmu tanpa dikutip biaya sedikit pun. Jadi kita sangat-sangat bersyukur bisa bayar sama senyum. Mak Bos the best, luar biasa. Jadi makasih banyak semuanya, terutama untuk Mak Bos dan Mak Guru. Semoga ilmu-ilmu yang sudah diberikan kepada kami menjadi amal jariah untuk Mak Bos dan Mak Guru. Kita sudahi. Kita tutup Zoom kita dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Foto dulu nih, Udah, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas semuanya. Terima kasih semuanya. Izin semua. Terima kasih banyak, Mak Bos. Ya, sama-sama. Makasih Mbak April, Mbak Binti. Makasih Nadia, Mbak Edwin, ini siapa ya Edwin dari tadi? Mbak Neli, Mbak Ati, Masya Allah. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Ya, ada Mbak Mulia Ningsi, Masya Allah. Ya, selamat melanjutkan aktivitas. Ada Mbak